Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di mata pelajaran IPA. Nah, kemarin kita telah membahas penilaian harian yang ke bab 2. Semoga nilai kalian di atas KKM ya teman-teman. Nah, sekarang pada pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu di bab 3. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, pada pagi hari ini kita akan membahas bab 3 yaitu tentang apa? Pewarisan sifat pada makhluk hidup. Begitu ya. Nah, kalau pada pekan-pekan kemarin pada bab pertama yaitu kita telah belajar tentang reproduksi manusia. Terus perkembangbiakan atau reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Nah, sekarang pewarisan sifatnya pada makhluk hidup. Begitu ya. Nah, yuk. Nah, sekarang teman-teman coba diamati pada peta konsep berikut ini, di mana pewarisan sifat itu nanti teman-teman akan mempelajari adanya materi genetis dan sifat beda. Untuk materi genetis dibagi menjadi dua, yaitu kromosom dan gen. Sedangkan pada sifat beda dibagi menjadi monohibrid dan dihibrid gitu ya. Nah, yuk. Berarti pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang materi genetis terlebih dahulu. Begitu ya. Nah, yuk selanjutnya. Nah, sebelum ke materi, coba teman-teman perhatikan gambar. Nah, ini gambarnya siapa ya? Ini gambar teman kakak kelas kalian yang telah lulus pada tahun kemarin gitu ya. Nah, coba sekarang perhatikan teman-teman. Nah, Bula mempunyai pertanyaan. Mengapa bentuk rambut, warna kulit, bentuk hidung bisa berbeda-beda? Lihat, pada anak laki-laki di sini ada rambutnya yang agak ikal, ada yang jabrik, nah ada yang lurus, ada yang bergelombang. Pada anak perempuan ada yang hidungnya mancung, ada hidungnya yang pesek, ada yang apa itu namanya kulitnya putih, ada yang kulitnya agak hitam. Lah itu kira-kira kenapa dan mengapa bisa begitu gitu ya. Nah, untuk menjawabnya itu karena adanya materi genetik. Nah, apa itu materi genetik? Materi genetik adalah unit pewarisan sifat bagi makhluk hidup. Begitu ya. Nah, materi genetis berada pada seluruh tubuh pada setiap sel. Setiap sel mengandung kromosom yang terdiri dari urean gen. Bagaimana? Belum paham? Nah, sini yuk. Dari kata unit pewarisan sifat. Nah, pewarisan sifatnya itu diwarisi oleh sifat siapa? Yaitu induknya atau orang tuanya. Lah, lihat pada gambar ini gambar siapa? Artis ini ya. Lah, ini semisalkan ini adalah induknya. Nah, nanti dia akan melakukan apa itu namanya reproduksi atau berkembang biak sehingga akan menghasilkan keturunan. Nah, dari keturunan di sini nanti akan mewariskan sifat-sifat dari induknya. Begitu ya. Nah, pewarisan sifat dari induknya di sini ini berkaitan dengan adanya materi genetik. Paham teman-teman? Nah, untuk materi genetik di sini berada pada seluruh tubuh, di mana selnya itu mengandung kromosom. Nah, apa itu kromosom? Nah, kromosom itu terdiri atas dua bagian, yaitu kepala atau disebut dengan sentromer dan juga dengan lengan atau disebut dengan lokus. Begitu ya. Nah, di sini Bu Wulan sudah memberikan gambar dari kromosom.
Paham? Jadi di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh teman-teman itu terdapat kromosom, di mana setiap kromosom itu terdiri dari urean gen. Begitu ya. Nah, kita belajar dulu. Yang pertama yaitu tentang apa ini? Struktur kromosom. Jelas ya? Nah, setiap makhluk hidup, di mana manusia, hewan, dan tumbuhan, dia memiliki jumlah kromosom. Ingat, setiap makhluk hidup itu mempunyai jumlah kromosom yang berbeda-beda. Di sini Bu Wulan sudah memberikan contoh tabel kromosom pada makhluk hidup. Yang pertama di sini ada manusia. Manusia mempunyai jumlah kromosom 46. Orang utan 48. Nah, di sini teman-teman, kenapa apa itu namanya? Manusia dulu dikaitkan seperti monyet karena di sini jumlah kromosomnya itu hampir sama sehingga apa namanya orang utan itu dihubungkan atau dikaitkan dengan manusia karena hampir sama begitu ya. Tetapi meskipun hampir itu berarti tidak sama. Jadi tidak boleh ngatain manusia seperti orang utan atau monyet karena kalau kita mengatain manusia seperti hewan berarti tidak bersyukur atas ciptaan Allah. Jadi tidak boleh saling membuli, menyebutkan nama dengan nama hewan. Begitu ya. Nah, dilihat di sini. Tadi kita sudah menyebutkan kromosom pada manusia, pada hewan, salah satunya tadi orang utan. Terus ada nyamuk, nyamuk yang hewan kecil pun dia juga mempunyai kromosom yang jumlahnya ada 6. Terus sekarang pada tumbuhan, yaitu pada padi. Padi juga mempunyai jumlah kromosom yaitu sebanyak 24. Begitu ya. Ayo lanjut. Nah, sekarang Bu Wulan akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang kromosom. Bu Wulan ambil contoh kromosom pada manusia. Nah, sekarang perhatikan pada layarnya di sini. Tipe kromosom itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada autosom, yang kedua yaitu gonosom. Apa itu autosom? Autosom itu kromosom tubuh atau somatis. Jadi di dalam tubuh kita kan ada kromosom di mana tipenya ada 2. Tipenya yang pertama autosom itu kromosom tubuh dan gonosom itu kromosom kelamin gitu ya. Nah, sekarang biar teman-teman tidak bingung, lihat di sini penulisan formula kromosom. Di dalam tubuh, kalau di dalam tubuh itu berarti autosom, begitu ya. Nah, tadi manusia kromosomnya ada berapa? 46. Nah, di dalam 46 ini kalau penulisan kromosomnya itu adalah 44A. Nah, ditambah XY atau 22AA ditambah XY. Nah, mungkin teman-teman bingung. Bu, di situ ada istilah apa toh Bu? Ada A, ada XY, terus ada lambang ini, ada lambang itu. Nah, biar teman-teman tidak bingung, di sini Ibu Wulan memberi keterangan di mana XX itu adalah kromosom kelamin, gitu ya. Kelamin untuk perempuan. Jika XY itu kromosom kelamin laki-laki. Jadi jika ada tulisan XX di sini berarti artinya perempuan. Kalau XY di sini berarti laki-laki. Sedangkan A atau AA di situ adalah autosom. Jelas? Nah, terus di sini ada simbol apa ini Bu maksudnya? Nah, sini perhatikan. Nah, simbol untuk laki-laki dan simbol untuk perempuan berbeda. Untuk anak perempuan simbolnya ini. Kalau untuk laki-laki yang ini. Paham ya? Oke, yuk sekarang kita kembali lagi ke atas. Di dalam sel tubuh itu kan terdapat 44
kromosom tubuh ditambah dengan kromosom kelamin. Loh Bu, tadi katanya 46, di sini kok 44? Maksudnya apa? Nah, 44 di sini kan khusus untuk kromosom tubuh ditambah X dan Y. 44 ditambah X ditambah dengan Y. Jadi ada berapa? 46. Paham? Nah, kalau 46 berarti setengahnya di sini berapa? Iya, setengah dari 44 itu adalah 22. Di sini ditambah X, Y. Paham teman-teman? Jadi, kromosom pada manusia itu berjumlah 46. Paham? Nah, 2N, N di situ berarti banyaknya. Supaya mendapatkan 46 berarti N-nya di sini berapa? Iya, betul. Berapa? 23. Jadi di sini 22 ditambah 1 menjadi 23. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, jenis kromosom. Nah, kemarin Bu Wulan kan memberi kalian tugas untuk mencari istilah-istilah. Salah satunya di situ ada istilah diploid, ada istilah haploid. Nah, di sini yuk. Pekerjaannya sekalian kita cocokkan ya. Untuk kromosom homolog itu kromosom yang berasal dari masing-masing orang tua. Dalam hal struktur memiliki panjang dan jumlah gen yang sama, pola pita, lokasi gen, serta lokasi sentromer. Sedangkan kromosom diploid, nah jadi di bab pertama teman-teman sudah tidak asing lagi kata diploid sama haploid. Diploid dari kata di adalah dua, ploid adalah pasangan. Artinya sel atau organisme yang memiliki dua set kromosom yang lengkap. Sedangkan haploid sel yang hanya mengandung satu set kromosom. Jadi misalkan pada manusia haploidnya berapa? Yaitu 46. Sedangkan diploidnya berapa? Berarti 2 dikali 23. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, tadi kita sudah membahas tentang kromosom. Berarti yang kedua yaitu tentang gen. Nah, apa itu gen? Gen adalah bagian kromosom atau satu kesatuan kimia dalam kromosom yang mengendalikan ciri genetis suatu makhluk hidup. Maaf, ini tulisannya harusnya makhluk hidup. Jadi ibaratnya gini teman-teman. Misalkan kromosom itu ibaratnya adalah sebuah base. Nah, penumpangnya itu adalah gennya, gitu ya. Misal, orang tua kita ada yang berambut lurus, ada yang berambut keriting. Nah, berarti di orang tua kita membawa gen rambut lurus, membawa gen rambut keriting. Gen di situ tadi Bu Wulan umpamakan adalah penumpangnya, gitu kan. Nah, gen-gen itu kan ada di dalam kromosom. Lah, kromosomnya itu tadi adalah base. Jadi, gen itu ada di dalam kromosom. Nah, terus nanti gen itu akan menjadi pewarisan sifat pada manusia atau makhluk hidup. Jadi, gennya itu masuk di dalam kromosom, terus kromosom akan menghasilkan ciri pada makhluk hidup. Paham ya maksudnya? Nah, biar lebih paham lagi, yuk kita lanjut. Nah, gen itu sendiri mempunyai dua fungsi. Yang pertama, sebagai informasi genetik yang dibawa oleh setiap individu keturunannya. Maaf. Tadi ibaratnya berarti mobil yang isinya penumpang akan membawa penumpangnya ke tujuannya. Ibaratkan lagi, gen pada orang tua nanti akan membawa kita pada ciri-ciri akan membawa sifat keturunan berdasarkan induknya. Yang kedua, sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. Untuk memahami fungsi di sini, yuk kita lanjut lagi. Nah,
di dalam gen inilah terdapat materi genetik, yaitu DNA dan RNA. Jadi yang menentukan rambut kita sama seperti ibu, hidung kita sama dengan ayah, itu adalah gen. Nah, di dalam gen itu ada materi genetik, yaitu DNA dan RNA. Biar lebih paham, coba diamati gambar pada layar PowerPoint-nya di sini. Nah, tadi ini gambar apa, teman-teman? Iya, ini adalah kromosom, di mana di dalam kromosom itu terdapat gen, gitu ya. Nah, di dalam gen di sini, gen tersusun oleh apa tadi? Materi genetik. Materi genetiknya itu ada apa? Yaitu ada DNA dan RNA. Paham ya? Kromosom, di dalam kromosom ada gen. Materi gen di sini ada DNA, ada RNA. Lalu di sini kok ada alel, kok ada lokus, itu apa ya? Nah, tadi pada pengertian tadi Bulan sudah menyebutkan lokus tadi apa? Nah, dilihat lagi. Kalau alel, nah ini nanti tugas kalian untuk mencari. Biar kalian apa? Ada niat untuk literasinya. Nah, untuk membaca buku. Nah, sekarang materi genetik pada apa tadi? Pada gen itu kan ada DNA sama RNA. Nah, sekarang perbedaannya. Untuk perbedaan DNA, RNA bisa teman-teman membaca sendiri. Nah, untuk basa nitrogen di sini ada kata purin. Purin itu apa? Yaitu adanya adenin A, guanin G, sedangkan pirimidin yaitu timin dan C itu adalah sitosin, sedangkan RNA di situ adanya urasil. Bedanya di sini teman-teman, kalau DNA itu timin, kalau RNA itu urasil. Paham ya? Nah, biar lebih paham lagi tentang gen atau DNA dan RNA, di sini Bula mempunyai gambar. Nah, ini teman-teman. Jadi di dalam tubuh teman-teman itu adanya gen seperti ini. Gen ini, di dalam gen itu ada materi DNA sama RNA. Lah ini. Ini adalah RNA, di sini adalah DNA. Lah Bu, ini maksudnya apa? Kok ada A, ada G, ada C? Nah, tadi G itu apa? Guanin. A, adenin. C itu apa? Sitosin, gitu kan? T itu apa? Timin. Jadi bedanya DNA itu ada timin, kalau RNA ada urasil. Paham? Oke, ini. Nah, begitu. Kalau teman-teman lihat pada gen yang tersusun oleh DNA dan RNA ini sungguh sebetapa besar apa itu namanya kebesaran Allah ya teman-teman, sehingga Allah itu sangat detail untuk menyusun suatu gen atau keturunan makhluk hidup. Misalkan gini, Bu, jika ada salah satu kelainan pada RNA kita di sini gimana? Lah, itu nanti akan terjadi kecacatan. Itu nanti kita akan pelajari di selanjutnya. Nah, yuk lanjut. Nah, sekarang kita pada genotip dan fenotip. Nah, Bu, kok tiba-tiba ada genotip, ada fenotip tuh maksudnya apa? Maksudnya gini, teman-teman. Genotip. Kalau teman-teman, tadi kan Bulan meminta kalian untuk mengamati gambar kan? Atau amatilah temanmu, di mana dia mempunyai ciri-ciri, ya kan? Misal, kamu bisa mengatakan si A rambutnya keriting, si B rambutnya lurus, si A hidungnya mancung, si B hidungnya pesek, si A kulitnya hitam, si B kulitnya putih. Lah, teman-teman bisa mengatakan itu biar mempermudah, maka suatu ilmuwan itu memberi perbedaan sebutan antara genotip sama fenotip.
teman-teman bisa menyebutkan dia rambut lurus, dia berkeriting, dia kulitnya hitam, terus ada buah yang rasanya manis, ada bunga berwarna merah, itu disebut dengan fenotip. Nah, teman-teman bisa mengatakan dia rambut lurus berarti kan melihat. Jadi apa itu fenotip? Fenotip itu adalah sifat makhluk hidup yang tampak oleh indera. Jadi teman-teman bisa mengatakan itu rasa buah manis, rambut lurus, warna merah, dan bisa dilihat oleh alat indera kita, itu disebut dengan fenotip. Itu ya. Sedangkan genotip itu sifat makhluk hidup yang tidak tampak oleh indera kita. Sehingga kalau dia tidak tampak, untuk mempermudah mempelajarinya, maka perlunya adanya simbol huruf. Misal, gen rambut lurus itu ditulis dengan L besar, L besar. Gen warna merah itu ditulis dengan huruf M besar, M besar. Jelas? Bulan ulangi lagi. Kalau fenotip itu yang tampak oleh indera kita sehingga kita bisa menyebutkan itu buah rasa manis, dia berambut lurus, bunga itu berwarna merah, itu ya. Nah, di dalam tubuh kita kan adanya gen. Gen apakah tampak? Jelas tidak tampak. Karena dia tidak tampak, maka perlunya adanya simbol. Di sini diberi simbol huruf. Contohnya, gen rambut lurus, L besar, L besar. Gen warna merah, M kecil, M besar, M besar. Gitu ya. Nah, simbol genotip itu kan tadi ditulis dengan huruf. Apakah harus huruf besar? Tidak. Simbol genotip bisa huruf besar dan juga bisa huruf kecil. Contoh, gen tinggi itu T besar, T besar. Lawannya tinggi apa? Yaitu rendah. Berarti gen rendah ditulis T kecil, T kecil. Paham? Paham. Misalkan rambut lurus berarti L besar, L besar. Rambut keriting berarti apa? L kecil, L kecil. Paham ya? Warna merah, M besar, M besar. Warna putih berarti M kecil, M kecil. Paham? Oke, yuk lanjut. Nah, T besar sama T kecil itu disebut dengan apa? Nah, di sini T besar itu dominan. Karena apa? Dominan berarti sifatnya lebih kuat. Kalau T kecil itu resesif. Paham? Kalau besar itu dominan, kalau yang kecil itu resesif. Jika T besar dan T kecil disilangkan akan menghasilkan keturunannya T besar, T kecil. Misal, gen tinggi itu adalah ayah, gen rendah itu ibu. Jika ayah dan ibu, apa itu namanya, akan menghasilkan keturunannya adalah T besar, T kecil. T besar sama T kecil dominan apa? Dominan T besar. Jadi kemungkinan anaknya itu dominannya adalah tinggi karena di sini ada huruf T besar. Paham? Paham. Sedangkan genotip yang tersusun dari sifat dominan saja atau resesif itu disebut homozigot. Bulan ulangi. Kalau T besar itu dominan, T kecil itu resesif. Jika hanya T besar saja itu dominan homozigot. Kalau T kecil itu resesif homozigot. Ini paham ya? Kalau nah di sini kan keturunannya ada T besar, mana nih T besar, ada T kecil. Nah, berarti apa? Disebut heterozigot. Paham? Masih bingung? Kalau masih bingung, lihat pada tabel.
Nah, ini contoh genotip dan fenotip pada buah yang memiliki rasa manis. Nah, di sini simbolnya manis. Tadi simbolnya adalah M besar, M besar. M besar tadi apa? Dominan. Nah, kalau hanya dengan dominan saja berarti homozigos, sehingga M besar dominannya adalah apa, genotipnya adalah dominan homozigot. Fenotip berarti tadi apa? Rasa manis. Karena apa? Kalau fenotip itu dapat dilihat dengan indera. Oh, berarti kamu bisa mengatakan manis. Oh, berarti itu fenotip. Genotipnya apa? Ini M besar, M besar. Kenapa harus M besar, M besar? Karena genotip tidak tampak oleh indera, maka harus ditulis dengan huruf. Huruf besar itu dominan. Huruf kecil, M kecil, M kecil itu resesif. Jika terdiri dari dominan saja atau resesif saja berarti harus ada homozigotnya. Jadi dominan homozigot, resesif homozigot. Dominannya itu rasa apa? Manis. Berarti lawannya manis, resesifnya adalah asam. Paham? Jika M besar disilangkan dengan M kecil akan menghasilkan keturunannya ini, yaitu M besar, M kecil. Karena ada M besar dan M kecil, maka genotipnya adalah heterozigot. Fenotipnya bagaimana? Nah, fenotipnya itu rasa manis. Lah kok bisa manis, Bu? Kenapa tidak harus asam? Karena apa? Karena adanya M besar atau M dominan. Paham? Oke, biar lebih paham nanti kita akan latihan soal. Begitu ya. Nah, yuk selanjutnya. Nah, gini. Untuk memahami materi yang telah Bu Wulan sampaikan tadi, maka Bu Wulan memberikan kalian tugas 4 saja. Tugas di sini bisa teman-teman cari di internet, browsing di internet, atau cari di buku. Itu ya. Nah, Bu, tugasnya di sini kok tidak ada yang dijelaskan Bu Wulan tadi? Nah, kalau kalian sudah SMP, tingkat SMP, masa soal jawabannya harus ada di PPT. Nah, itu namanya anak SD. Karena apa? Tinggal menyalin. Karena teman-teman sudah SMP, berarti tingkat nalarnya, logikanya harus diperbesar. Gitu ya. Misalkan gini, apa yang dimaksud dengan alel? Nah, tadi Bu Wulan disampaikan pada materi apa itu namanya? Pembahasan yang tadi kan belum Bulan jelaskan, maka biar teman-teman tahu di sini Bulan kalian minta untuk mencari. Terus, mengapa pengenalan jasad perlu adanya tes DNA? Nah, arti nah di sini ya, ini bisa teman-teman kembangkan jawabannya itu dengan materi yang telah Bulan jelaskan tadi. Nah, DNA itu tadi itu berasal dari mana? Dari gen, gitu kan? Nah, gen itu sendiri mempunyai fungsi. Yang fungsinya apa? Terus kaitkan dengan apa itu pengenalan jasad, kenapa perlu adanya tes DNA, begitu. Jadi tingkat SMP itu yang ditekankan adalah penalarannya diperlebar. Kalau SD pasti kalau membuat soal apa yang dimaksud dengan DNA, apa yang dimaksud dengan gen, gitu kan. Kalau buat bulan untuk kalian teman-teman sudah SMP itu sudah tidak berlaku lagi karena tingkat penalarannya harus lebih tinggi. Jadi jangan mengeluh soal tidak ada di PP, soal tidak ada di materi, karena itu perlu pengembangan. Jelas ya? Terus, soal yang nomor 3, bagaimana cara pengambilan sampel DNA jika jasad sudah membusuk? Nah, nalarnya itu lebih tingkat lagi. Berarti untuk nomor 3 itu termasuk soal hot. Nah, terus nomor 4. Nah, nomor 4 ini soal yang sangat mudah. Ini tingkatnya sangat mudah sekali, tinggal teman-teman lihat di PPT bulan. Oh, gini, oh tinggi. Berarti ini pemahamannya itu level rendah. Jadi ada level rendah, ada level sedang, ada level
tinggi. Jadi tugas di sini Bulan sudah menyangkut beberapa level dari level rendah, sedang sampai tinggi. Untuk rendah level nomor 4. Untuk sedang ini nomor 1 dan 2. Nomor nomor 3 itu level yang tinggi. Begitu ya teman-teman. Nah, ingat tugas ini bisa teman-teman dicatat di buku catatannya, langsung ditulis, dikirim ke nomor Bulan. Begitu ya. Ingat, materi yang telah disampaikan Bulan otomatis itu harus ditulis di buku catatan teman-teman. Karena apa? Sebagai buat belajar saat kita penilaian harian. Begitu ya. Oke, karena sudah pada tugas, berarti artinya pertemuan pada pagi hari ini Bulan akhiri. Sebelum Bulan akhiri, yuk kita simpulkan. Hari ini kita sudah belajar apa tadi? Yaitu pewarisan sifat makhluk hidup. Di mana pewarisan sifat makhluk hidup itu berdasarkan apa? Materi genetik. Materi genetik itu terbagi menjadi 2, yaitu kromosom sama gen. Nah, di dalam kromosom itu terdapat gen. Di dalam gen itu terdapat materi genetik yaitu DNA dan RNA. Begitu ya. Nah, jadi pertemuan selanjutnya kita akan membahas tugas yang telah Bulan berikan. Terus kita sambung materi yaitu tentang sifat beda. Ada monohibrid sama dihibrid. Begitu ya. Oke, karena kita sudah menyimpulkan, berarti marilah kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bulan tutup. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.